Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang. Rekan-rekan wartawan, media cetak, elektronik yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih karena rekan-rekan semua sudah berkenan hadir dan praktis saya hitung dengan hari ini sudah masuk bulan ke-7. Ya, sidang dimulai kemarin 12 Desember 2024, sekarang 8 Juli 2025. Jadi sudah hampir 7 bulan atas kesetiaan teman-teman, walaupun ada yang kadang datang, ada yang tidak, tapi tetap dikawal oleh media. Saya appreciate. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa persidangan hari ini dalam rangka pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada saya, Razman Arif Nasution, ditunda untuk 1 minggu ke depan. Hakim tadi menginginkan besok karena mereka katanya akan bertugas ke tempat lain. Ya, saya sebagai seorang terdakwa yang juga lawyer, saya mengikuti saja alur fikir hakim, alur fikir jaksa penuntut umum, dan alur fikir tim hukum saya. Alur fikir yang netral, alur fikir yang independen, alur pikir yang tidak diskriminatif. Nah, karena itu saya menghargai. Jadi sidang berikutnya itu akan dilaksanakan tanggal 16 Juli 2025 pukul 9.00 WIB di PN Jakarta Utara ini dalam rangka pembacaan tuntutan. Jadi teman-teman ya insya Allah bisa cepat hadir, dan kami sebenarnya sebelum jam 9 sudah hadir. Cuma kami kan briefing dulu di sana kan. Nggak mungkin kita sini ngumpul-ngumpul, ada yang belum sarapan, ada yang mau ngobrol dan lain sebagainya. Itu poin 1. Poin yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa, halo, tolong diam. Ki, jangan berisik kalian. Bahwa terkait dengan tuntutan yang disampaikan kepada saudari Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim yang dituntut 6 bulan penjara, denda 100 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara, dan permintaan masuk tahanan. Tuntutan dimaksud sesungguhnya menurut kami dari tim hukum, terutama saya, untuk Iklima ya, untuk Iklima Kim itu sudah sangat ringan. Kenapa? Karena di dalam fakta persidangan, anak ini keterangannya berbanding terbalik dengan keterangan dia kepada saya ketika tanda tangan kuasa, keterangan dia ketika diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, baik penyelidikan, penyidikan, tersangka, pelimpahan berkas, berbeda dengan apa yang dia sampaikan di pengadilan. Walaupun di pengadilan ini di bawah sumpah, dan itulah yang menjadi pegangan hakim. Tetapi perlu kalian ingat, Iklima Kim ini bisa kita duga, bisa kita nilai orang yang inkonsisten dan membuat gaduh secara publik ini. Kenapa saya bilang gaduh? Semua mata tertuju ke persoalan Iklima Kim versus Hotman, Iklima Kim versus Razman. Itu yang dibangun opini di luaran. Bukan Iklima Kim dan Razman versus Hotman, bukan. Anda lihat aja postingan Hotman dan lain-lain. Razman versus Hotman, Hotman versus Razman. Nggak ada Iklima Kim di situ. Padahal ini urusan apem, urusan tempik, urusan sepetak sawah yang diduga digarap oleh orang lain. Saya kembali tegaskan, saya berharap
Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wakil Presiden Gibran, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung melihat ini secara jernih. Ada seorang perempuan yang katanya oleh si pelapor, anak mangga besar, janda beranak satu, pingin masuk TV, lalu kemudian ngadu ke Razman, katanya dilecehkan 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen Moy. Di situ si pengacara itu mengatakan kecewa karena buah dada si perempuan ini keras, tidak sesuai dengan aslinya. Lalu kemudian di persidangan si perempuan itu bilang, saya mengalami sesuatu tapi saya nggak mau bercerita. Saya sudah cerita semuanya ke Kementerian PPA dan Kementerian PPA sudah datang Ibu Ice bercerita. Di bawah sumpah mengatakan ada perbuatan pelecehan 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen Moy dan 1 kali di klub. Apalagi yang harus didustakan dari fakta-fakta ini? Maka saya katakan urusan tempi ini, apem ini, sepetak sawah ini jangan membuat gaduh. Jadi saya berharap petinggi negara ini mari kita cerdas dan cermat. Kenapa saya bilang harus cerdas dan cermat? Bayangkan kalian aja hampir 7 bulan datang mengikuti kasus ini. Saya udah bilang kepada kepada saya sebut namanya si Hotman misalnya. Saya bilang, kau tuh jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Bukan nuduh kau bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Saya juga gak mau jadi orang bodoh. Saya mengerti perasaan kau kalau kau selama ini memang dapat informasi dari seorang Iklim Hakim yang mengatakan bahwa dia tidak pernah ngomong dilecehkan ke saya. Saya juga mengerti perasaanmu kalau Iklim Hakim bilang tidak pernah tanda tangan kuasa ke saya. Saya juga mengerti pikiranmu, perasaanmu kalau Iklim Hakim itu ngomong ke saya bahwa ngomong kepada kalian mengatakan bahwa dia tidak pernah menyuruh saya untuk dipublish. Di 3 tahun itu, rentang waktu 3 tahun itu Hotman, saya paham. Tapi harusnya begitu di persidangan ini dibuka, kau buka matamu dengan terang. Nah, ternyata perbuatan itu ada. Benar nggak Bu Ida? Benar nggak? Benar, betul. Ada semua. Nah sekarang pertanyaannya, apa untungnya urusan apem ini sampai gaduh? Presiden. Kok Hotman posting mengatakan bahwa saya bukan pengacaranya Pak Jokowi Ma'ruf, bukan jubirnya Pak Jokowi Ma'ruf. Kau tahu apa? Buka jejak digital. Pak Jokowi Ma'ruf aja tidak pernah protes karena memang saya salah satu jubirnya. Kau posting bahwa saya 2019 tampil di Indonesia Lawyers Club. Tapi di sisi yang lain kau bilang saya bukan pengacara Jokowi Ma'ruf. Ya 2019 Indonesia Lawyers Club itu saya memang salah satu tim dari Pak Jokowi Ma'ruf. Udah laki-laki pahami aja. Jadi kau berpikir bahwa saya seolah-olah mau kau adu dengan Pak Prabowo. Artinya kau nggak sanggup menghadapi saya. Kau bawa-bawa nama Bapak Presiden. 2014 Razman itu sudah bersama dengan Pak Prabowo Hatta. Saksinya ada Pak Hari Hamzah, ada Fadlizon, ada Pak Yunus Sospia, ada almarhum Pak Joko Santoso. Kau nggak ada di situ. Kalau kita bicara tentang dukungan, bisa kau bantah itu. Lalu kemudian saya tak lama setelah diposting tadi malam, orang langsung kirim, bang ini beritanya. Di Instagram saya. Saya di situ bicara sebagai tim dari Pak Prabowo Hatta. 2019 saya direkrut masuk ke Pak Jokowi Ma'ruf. Boleh dong. Pak Prabowo Hatta, Pak Prabowo saja dengan Pak Jokowi berdebat habis, calon presiden bergabung di kabinet. Loh, emang kita harus musuhan selamanya? Lah saya senang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi menjadi akur. 2019
Pak Prabowo Sandi, kau di mana? 2014 kau nggak ada, 2019 kau nggak ada, 2024 kau nebeng, masuk di sidang MK. Apa yang kau buat? Sekarang kau posting, Pak Prabowo klien saya, malulah kau. Hotman, jangan kau kira saya takut sama kau. Mau apapun berhadapan dengan kau, kuhadapi kau. Tapi kau jangan jadi pengecut. Ya, kau tuh udah terlalu banyak. Tuhan menghukum kau. Levermu benana, telingamu kau sendiri yang bilang peka. Sudah, jantungmu dipasang ring. Artinya apa? Kontrol dirimu. Kau bilang Rasman gemuk, nggak ada lehernya. Urusan apa sama kau? Mau ada leher atau nggak ada leher, kau siapa? Hah? Istri saya nggak protes, kok kau yang protes? Terlalu sayang. Jadi kau itu sudah jadi orang pengecut. Pengecut kau. Sekarang datang ke Mahkamah Konstitusi kemarin ikut sidang, diumbar-umbar. Kau yang menjelek-jelekkan Pak Otto Hasibuan. Buka jejak digitalnya masalah Jessica. Tapi kau yang datang ke kantor Pak Otto Hasibuan, anak Batak 2 merantau, wah, malulah kau. Harusnya yang sudah kita ludahkan jangan kita jilat, bro. Jadi bagi saya Hotman ini nothing. Nothing, kau nggak sanggup berhadapan sama saya. Yuk, kau mau apa? Ayo, mau debat? Ayo. Mau berkelahi? Ayo. Enggak, saya ngomong ini. Saya ingin ngomong supaya kau tahu gitu. Kau hanya merasa dirimu hebat, kau tidak hebat. Orang udah ngomong sama saya, 33,5 tahun, 40 bulan kau perang dengan Rasman. Kau nggak bisa tumbang ke Rasman. Saya ribut dengan hakim, dibekukan berita acara sumpah saya, karena saya punya prinsip. Siapapun di negara ini tidak boleh mendiskriminasi, apalagi wakil Tuhan. Konsekuensi dari sikap saya. Itu gentle, bukan karena kau. Nah, kalau besok ini dihukum saya, fakta sudah terbuka di persidangan bahwa ada perbuatan itu, kami akan lakukan perlawanan hukum. Emang saya takut masuk penjara, emang mati? Kiamat. Saya hanya perlu buktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa saya benar menerima kuasa dari iklim hakim. Saya memang benar mendapat informasi dilecehkan. Cukup sampai di situ. Sehingga anak saya, istri saya, keluarga saya tidak meragukan sikap saya. Itu poin 2, tunggu sebentar. Poin ketiga, anak saya, Putri Arif Farhatiba bicara. Itu dari nurani dia. Saya tidak tahu dia mau bicara. Tiba-tiba di dekat saya, terus sama Bu Ade, lalu diambil, dikasih bicara. Pintar sekali. Anak saya bicara kebanggaan dia tentang ayahnya yang menjalankan tugas dengan keberanian dan kejujuran. Tidak ada anak saya satupun yang mengatakan ya tobatlah ya. Tidak ada. Tidak ada anak saya yang bilang, saya kalau mau naksir sama cewek, saya lihat dulu, ini ayah saya, follow apa enggak cewek ini. Saya nggak pernah anak saya perempuan bicara ke saya, ya mudah-mudahan nanti suami saya bisa memahami ya kayak kelakuan ayah. Harkat martabat laki-laki di depan istri dan anaknya, itulah yang sejatinya, bukan merendahkan bini kita. Apapun yang kita lakukan di tempat tertutup, jangan di tempat terbuka. Jadi kalian teman-teman semua rakyat Indonesia, saya udah bilang apapun konsekuensi dari putusan ini saya akan hadapi. Itu sikap saya. Jadi kau Hotman nggak sebanding. Anak kau 3 nggak pernah saya dengar cum laude, tapi kau selalu bangga-banggakan. Anak saya dokter masuk 1 lagi, 3 juga. Masa kau bilang saya suruh pelihara bebek? Kau yang harus pelihara bebek. Saya ini orang susah, berasal dari bawah. Saya tidak pernah jadi orang kaya, dan tidak perlu saya sampaikan saya kaya karena Allah murka. Yang ada bersyukur kepada Tuhan. Kau pahami dalam ajaran Kristen yang saya baca, ketika Bang Hotman Sitompul meninggal, pendeta bicara begini, hidup untuk Kristus, kematian adalah keberuntungan.
Itu yang harus kau lihat. Akhir dari perjalanan hidupmu yang harus kau baca. Baca kitab Injil itu. Saya dalam Islam berusaha untuk husnul khatimah di kematian saya. Jadi jangan kau nanti turun anak saya semua kau kelabakan. Ya, saya kira itu dari saya. Saya menyampaikan ini karena semua digoreng, semua digoreng. Yang saya dengan Pak Prabowo, yang saya ini senggol Pak Prabowo. Dia bilang saya nggak pengacara Pak Jokowi, tapi ditampilkannya ILC saya di situ mewakili dari Pak Jokowi. Emang bisa? Ke Indonesia Luar Club Rasman duduk, terus tulis Rasman juru bicara Jokowi Maruf boleh? ILC itu salah satu TV top programnya. Jadi sudahi itu. Kau fokus saja urusan penyakitmu. Yang terakhir tentang Mabes Polri. Yang melapor mantan ketua PN Jakarta Utara. Yang ribut kau. Kau pernah layak jadi saksi. Orang kau di situ saya pegang bahumu, besoknya kau lari ke Singapura berobat. Kemudian kau nggak tahu apa-apa. Kau nengok di berita, kau nengok di YouTube, baru kau ngomong. Makanya itu kita lihat proses hukumnya. Saya sudah bilang, saya tidak pernah khawatir dengan tindakan saya. Oke, silakan. Nanti dijawab pertanyaannya oleh Rahmat dan kawan-kawan. Oke Bang, langkah-langkahnya mungkin untuk nanti putusan sidang seperti apa Bang yang akan Silakan, Pak Rian jawab. Oke. Apa tadi pertanyaannya? tuntutannya untuk langkah-langkahnya ke depan. Oh, jadi yang jelas tadi jaksa penuntut umum menyatakan mereka belum siap dan belum rampung mempersiapkan tuntutan terhadap klien kami Dr. Ran. Jadi untuk itu mereka tadi minta ke majelis hakim supaya ditunda 1 minggu. Namun tadi majelis hakim secara musyawarah tadinya awalnya meminta dibilang bisa nggak untuk besok 1 hari. Mereka tetap mengatakan belum siap. Jadi akhirnya musyawarah lagi tadi majelis hakim dengan anggotanya, ya kan, ketua, akhirnya diputuskan untuk pembacaan rentut terhadap klien Dr. Ran minggu depan hari Rabu. Artinya itu 8 hari ditunda. Itu. Jadi yang mungkin yang saya tambahkan, kalau kita tadi bicara masalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan selama ini, baik itu fakta-fakta yang kita ungkap langsung daripada saksi pelapor Hotman Paris, ya kan, baik itu kita ungkap dari saksi-saksi fakta yang lain maupun keterangan-keterangan saksi ahli, yang jelas bagi kami, apalagi ini ada iklim hakim sendiri kan udah ditentukan cuma 6 bulan. Sesungguhnya bagi kami tidak terlalu berpikir berapa sih tuntutan besok minggu depan. Yang penting itu adalah kalau memang hakim yang memeriksa perkara ini konsisten terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena itu adalah menjadi satu acuan yang nyata, karena itu ada disumpah semua itu orang-orang saksi fakta itu dan juga ahli itu. Jadi ya menurut kami sebagai praktisi hukum yang sudah punya jam terbang juga 30 tahun dalam hal persidangan seperti ini, seharusnya lah semua dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut apapun itu harus dinyatakan tidak terbukti dan klien kami harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Itu yang kami harapkan. Tapi kami berharap semoga arah pandang, sudut pandang pikiran kami dan juga melihat daripada semua fakta itu searah dengan sudut pandang majelis hakim. Dan kami saya yakin akan searah. Karena hakim ini pun kami lihat juga udah punya jam-jam terbang yang tinggi nih, bukan lagi udah senior-senior semua ini, ya kan? Jadi itulah yang menjadi harapan kami yang kami dapat sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya lain. Pak Lejo. Bang Lejo udah jalan Pak? Oh, udah jalan ya? Agenda ke Polda katanya. Oh ya. Ya silakan kalau begitu Bu Ida. Oke. Tadi yang disampaikan Bang Rasman itu harus menjadi perhatian publik karena kita melihat betapa zolimnya seorang Hotman Paris terhadap Rasman. Dendam apa dia itu? Janganlah terbakar api dendam, ya. Kemudian permasalahannya apa? Ya, kemudian kok dipublis terus
tentang Rasman. Apalagi kemarin anaknya, seorang anak apapun kelakuan ayahnya pasti sangat hormat. Apalagi di mata dia ayahnya sangat bagus. Dia menganggap ayahnya seorang tokoh, seorang advokat yang luar biasa. Wajar dong spontanitas dia menyampaikan seperti itu. Tolong jangan singgung-singgung anak ya. Jangan singgung-singgung keluarganya. Kalau kau Hotman dendam sama Rasman, ini sudah terbukti nih kau dendam kau. Nah, mudah-mudahan kami dengan fakta persidangan dapat membuktikan dengan SK 3 Menteri bahwa Rasman tidak bersalah. Karena sesuai yang dilakukannya adalah sebagai lawyers yang dilindungi oleh undang-undang dan kode etik advokat. Nah, advokat tidak dapat dipidana dan diperdatakan apabila membela klien. Kliennya Ibnu Hakim mengakui bahwa dia adalah kuasa hukum, bahwa dia adalah menyampaikan dia dilecehkan, bahwa dia menyampaikan benar semua itu, apa yang disampaikan Rasman benar adanya. Berbeda di BAP dia menolak, tidak mengakui. Nah, di fakta persidangan diakui yang disampaikan Bang Rasman. Ini udah clear untuk perkara ini. Sudah menghabiskan waktu, moral and material. Ini bisa kita gugat balik, ya. Baik si Ibnu Hakim yang membohongi BAP dan di fakta persidangan dapat dibuktikan dengan kesaksian yang disampaikan dengan rekaman dan segala hal oleh Menteri PPA. Ini fakta integritas, ini fakta semua. Dan sesuai SK 3 Menteri ini sudah clear. Dan kami minta kepada hakim apapun yang akan diputuskan dakwaan besok oleh tuntutan oleh jaksa, kami minta hakim yang berseteru ini, kami masih berpositif bahwa dia masih profesional, tidak ada hukum yang mengikat Rasman Arif Nasution. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi tentang perkara yang di Bareskrim sesuai dengan putusan tanggal 29 April. Putusan tanggal 29 April MK memutuskan Undang-Undang ITE itu tidak dapat dinyatakan persoalan hukum untuk dilakukan laporan tersebut. Kelembagaan. Jadi kelembagaan tidak berwenang melaporkan peristiwa yang terjadi kemarin. Apalagi yang melaporkannya ketua, ya. Kecuali ada perbuatan yang merugikan pengadilan ini. Mungkin itu, dan hari ini saya di BAP, di BAW untuk laporan saya terhadap hakim ketua secara pribadi dengan hakim ketua Ibu Sophia Tambunan bersama Eli Daneti tentang abuse of power, melakukan tindakan kekasaran di dalam persidangan melampaui batas kekuasaannya. Mungkin itu dari saya. Semoga tetap kita berpegang teguh bahwa kebenaran tidak akan pernah tertukar jika menemui titiknya. Terima kasih. Silakan, Mak. Baik. Nanti anak saya Putri akan bicara ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri mana? Terima kasih kepada Pak Rasman yang telah memberikan kesempatan untuk kami advokat-advokat muda terus berjuang memperjuangkan yang